Selamat siang, Bu. Sudah semua lengkap ya, 43 ya. Untuk absen 28 atas nama Rehan dan 32 atas nama Raul lagi dihubungi, Bu. Belum join Zoom. Ini 43 masuk semua ya, Zan? Ini ada Pak Imam sama Karatu, Bu. Kurang Join Zoom. satu ya. Kurang 2 orang, maaf, Bu. Bentar. Oh iya, kurang 2 orang. Yang belum masuk siapa nih? Atas nama Rehan sama Raul, Bu. Sedang saya hubungi. Rehan sama Raul. Saya mulai aja ya. Baik, Bu. Berarti ada 2 orang. Kemarin Raul, Rehan apa siapa? Kemarin ada yang nggak masuk 1 ya? IMLTD. Kemarin yang nggak masuk Raihan, Bu. Raihan ya. Iya. Kemarin Raihan kenapa ya? Lola, mana Lola? Lola. Lala mana Lola? Iya, Ibu hadir. Ya. Kemarin Iya. Raihan kenapa nggak masuk Nggak ada keterangan, Bu. Keterangan ya, setulis Alfa ya. Lupa kemarin mau tanya. Hari ini nggak masuk lagi ya? Hari ini Raihan dengan Raul belum hadir ya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini sehat semua, bisa mengikuti pembelajaran sesi kedua ya dengan saya ya. Alhamdulillah hari ini didampingi juga dengan Pak Imam. Nanti kita saling diskusi walaupun tidak melalui tatap muka ya. Tidak menjadi penghalang kalian untuk belajar bersama melalui praktikum online. Kan tetapi untuk praktisnya itu mungkin nanti akan dilaksanakan di minggu depan ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan kami bersama Pak Imam akan memberikan materi terkait dengan tentunya minggu pertama kemarin yaitu pengenalan alat sekaligus dengan pengenalan reaksi antigen dan antibodi untuk minggu depan. Hari ini responsinya saja terlebih dahulu. Nanti apabila ingin didiskusikan terkait dengan hal tersebut, nanti kita bisa diskusi dengan Pak Imam ya, bersama-sama kita saling menambah wawasan, bertukar pendapat.
apa-apa yang belum kalian ketahui supaya menambah pengetahuan ya yang belum Anda miliki saat ini. Ya, baik, saya mulai ya, saya paparkan materi hari ini. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan pengenalan reaksi antigen dan antibodi. Ya. Terkait dengan reaksi antigen dan antibodi, di sini kalian juga harus mengetahui, yaitu yang pertama adalah aglutinasi, sensitisasi, hemolisis, netralisasi, dan ruloformasi. Ya, ada yang tahu apa aglutinasi? Penggumpalan darah ya, Bu? Penggumpalan darah. Yang lain? Aglutinasi. Izin Ibu, aglutinasi adalah ikatan kompleks antara antigen dan antibodi. Oke. Tadi siapa yang jawab? Pria Ibu. Oke, ya. Rojan? Aglutinasi apa, Rojan? Aglutinasi adalah penggumpalan sel darah merah yang berikatan dengan antibodi dan antigen. Dan antibodi. Fadila? Mohon maaf Ibu, Fadila atau Adila Bu? Ini ada Fadila. Fadila siapa ini? Oh Fadila. Jadi aglutinasi itu adalah penggumpalan sel darah merah. Penggumpalan sel darah merah. Nada Nisrina? Aglutinasi itu penggumpalan sel darah merah yang disebabkan oleh antibodi yang melekat pada antigen beberapa sel darah merah. Melekat antigen, antibodi. Antigennya melekat pada antibodi. Muhammad siapa? Muhammad Rafa ya? Muhammad Rafa? Raffi, Bu. Raffi kok Rafa? Muhammad Raffi. Raffi. Iya, Bu. Aglutinasi itu yang saya tahu adalah penggumpalan sel darah merah yang berikatan dengan antigen dan antibodi. Hilda? Menurut Hilda, aglutinasi adalah penggumpalan dalam suatu cairan akibat pemberian suatu bahan ke dalamnya. Keisha? Aglutinasi itu
penggumpalan protein dalam darah sebagai reaksi atas pemberian suatu antigen. Syaputri. Aglutinasi adalah penggumpalan sel darah merah yang disebabkan oleh ikatan antibodi dan antigen. Oke. Selanjutnya Aminatus. Aglutinasi adalah gumpalan sel yang disebabkan oleh antibodi dan menunjukkan ada antigen pada permukaan sel tersebut. Christine. Imelia Christine. Iya, Bu. Ya. Aglutinasi adalah penggumpalan dalam suatu cairan akibat pemberian suatu bahan ke dalamnya. Yolan Tomastola. Yolan. Ya, Bu. Apa aglutinasi, Yolan? Aglutinasi adalah ikatan kompleks antara reaksi antigen dan antibodi. Satu lagi, Ahuripuan. Aglutinasi adalah penggumpalan dalam suatu cairan akibat pemberian suatu bahan ke dalamnya. Bahan apa? Bahan apa? Selanjutnya adalah sensitisasi. Salsa. Sensitisasi atau sensitasi boleh. Atau perlekatan boleh. Apa yang dimaksud dengan sensitisasi pada reaksi antigen dan antibodi? Salsa. Teresia, sensitisasi. Ada yang jawab nih. Menjawab, Bu. Oh, silakan. Sensitisasi itu adalah proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek tertentu dari lingkungannya, atau fenomena terbentuknya senyawa karbida pada area batas butir saat temperatur 450 hingga 870 derajat Celcius, yang mengakibatkan area yang bertetangga langsung dengan batas butir tersebut menjadi kekurangan krom. Agung Pamungkas. Apa yang dimaksud dengan sensitisasi? Ibu Tria izin menjawab. Silakan. Sensitisasi adalah antibodi yang melekat pada permukaan sel darah merah. Oke. Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Ya, Bu. Ya. Sensitisasi apa, Rizky? Sensitisasi yaitu proses karena pembelajaran non-asosiatif di mana pemberian stimulus berulang menghasilkan amplifikasi progresif dan dari respons. Coba diulang lagi.
Sensitisasi yaitu pembelajaran yang non asosiatif di mana pemberian stimulus berulang menghasilkan amplifikasi progresif dari respon, Bu. Dan Ibu tampung ya jawabannya ya semuanya ya. Herda. Herda. Sensitisasi apa Herda? Sensitisasi adalah proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek tertentu dan lingkungannya. Suaranya kecil sekali, Her. Iya, Bu. Suaranya kecil, yang kencang suaranya. Ibu aja suaranya besar. Sensitisasi adalah proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek tertentu dari lingkungannya. Dokter imun ya, imunologi ya. Hana Ibadah Tasya. Iya, Ibu. Hana, sensitisasi apa, Han? Antibodi yang melekat pada sel darah merah. Hana. Selanjutnya, maaf. Raul. Apa Raul? Sensitisasi Raul. Ya, Bu. Yang kenceng jawabnya. Sensitisasi adalah proses di mana suatu organisme menjadi lebih responsif terhadap aspek tertentu dari lingkungannya. Teoritis banget ya jawabnya ya. Imunologi ya. Raihan tadi sudah ya? Dah, oke. Dah, ya. Ini adalah jawaban kalian, tidak ada yang salah, ya. Setelah saya rangkum, apa itu aglutinasi, sensitisasi, hemolisis, netralisasi, atau rule formasi, ya. Di sini Ibu rangkum secara singkat bahwa aglutinasi itu adalah reaksi antara antigen dengan antibodi yang spesifik atau sama. Contohnya antigen dan antibodi apa? Pada golongan darah. Alinda. Sudah belajar kan SMA ya golongan darah ya? Apa antigen, apa antibodi, kenapa bisa bereaksi spesifik? Alinda? Di sini didefinisikan bahwa aglutinasi adalah reaksi antara antigen dengan antibodi yang spesifik atau sama. Pada golongan darah, bagaimana terjadinya reaksi antigen dan antibodi yang spesifik? Pada golongan darah ABO, Alinda. Bahtiar? Menang semua ini. Cahsa Fadlika. Coba contohkan reaksi aglutinasi yang spesifik pada golongan darah ABO. Sandra? Halo Sandra? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Pada golongan darah ya, reaksi spesifik antigen dan antibodi pada golongan darah ABO. Silakan. Kalau salah nggak apa-apa kan, Bu? Kenapa salah? Nggak apa-apa. Tidak usah takut salah. Nanti kalau salah diperbaiki. Ya, Bu. Contohnya itu dari
darah A dikasih diberikan antisera A itu akan menghasilkan aglutinasi dan darah B itu akan diberikan antisera B dan akan terjadinya aglutinasi. Kalau yang darah O itu akan terjadi aglutinasi pada antisera D. Terima kasih, Bu. Golongan darah O akan beraglutinasi dengan antisera yang D, Bu. Antisera yang? Antisera D atau Antisera D, golongan darah O. Antisera O, Bu. Antisera O adakah antisera O? Tidak ada. Tadi yang A dan B sudah betul. Coba yang lain silakan dijawab. Mohon izin menambahkan, Bu. Silakan. Untuk golongan darah O itu tidak terjadi aglutinasi, ya, Bu? Tidak terjadi aglutinasi. Ya. Tidak terjadi aglutinasi apabila ditambahkan apa? Selnya? Antisera A dan B, Bu. Antisera. Golongan darah O apabila selnya ditambahkan antisera A dan antisera B tidak beraglutinasi. Kenapa tidak terjadi aglutinasi? Mengapa golongan darah O atau sel darah O apabila ditambahkan dengan antisera A maupun antisera B tidak menimbulkan aglutinasi atau tidak menyebabkan aglutinasi atau tidak terjadi aglutinasi? Mengapa bisa terjadi demikian? Sedangkan apabila golongan darah A ditambahkan dengan antisera A beraglutinasi. Golongan darah B ditambahkan dengan antisera B beraglutinasi. Kenapa bisa begitu ya? Karena antigen dan antibodinya tidak sejenis, Bu. Nadia. Nadia izin menjawab, Bu. Ya, silakan Nadia. Karena antigen dan antibodinya tidak sejenis. Antigen dan antibodinya jadi tidak sejenis, ya. Pada saat diberikan reagen, maka tidak terjadi aglutinasi. Tidak sejenisnya di mana? Antigen dan antibodinya. Antigen dan antibodinya. Kenapa tidak terjadi reaksi aglutinasi? Coba jelaskan. Tadi tidak sejenis. Karena tidak sejenis atau tidak spesifik atau tidak sama sehingga tidak terjadi aglutinasi. Bagaimana proses reaksinya coba? Bayangkan. Kenapa tidak terjadi reaksi? Dea Aulia. Dea Aulia. Tidak bersuara nih Dea nih. Iya, Bu. Ya. Silakan coba dijawab Dea. Tidak usah takut salah. Tidak mengurangi nilai kok. Maaf Bu, bisa diulang soalnya. Mengapa pada golongan darah O ketika ditambahkan antisera A maupun antisera B tidak terjadi aglutinasi atau tidak terjadi reaksi antigen dan antibodi yang menimbulkan aglutinasi? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena pada saat ditambahkan tidak ada penggumpalan. Karena pada saat ditambahkan tidak ada penggumpalan. Tidak ada penggumpalan. Mengapa tidak terjadi penggumpalan? Sebabnya apa? Apa penyebabnya? Kok tidak bergumpal? Hilda izin mencoba menjawab. Silakan, Hilda. Karena golongan darah O tidak mengandung aglutinogen apapun,
namun mengandung aglutinin A dan B di dalam plasma darahnya. Oke, ya. Sudah paham ya? Ketika, betul ya Hilda ya, karena golongan darah O itu tidak memiliki aglutinogen atau antigen ya, baik itu antigen A maupun antigen B. Jadi ketika ditambahkan antisera A maupun antisera B ya, maka pada sel golongan darah O tidak terjadi reaksi aglutinasi, jadi kosong ya. Karena orang yang bergolongan darah O itu hanya memiliki aglutinin A atau antibodi A dan antibodi B ya. Ingat, aglutinin sama dengan antibodi ya. Jadi hanya memiliki antibodi atau aglutinin saja, yaitu antibodi A dan antibodi B atau aglutinin A dan aglutinin B. Akan tetapi tidak memiliki aglutinogen A maupun aglutinogen B atau antigen ya istilahnya ya. Biar lebih gampang atau lebih mudah diingat, itu antigen dan antibodi. Antigen sama dengan aglutinin, antigen sama dengan aglutinogen. Kalau aglutinin sama dengan antibodi ya. Jadi jangan sampai keliru ya. Contoh lagi untuk golongan darah A. Golongan darah A itu memiliki antigen apa? Golongan darah A? Sigi? Ibu, saya izin menjawab. Ya. Karena memiliki antigen A dan antibodi A. Golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi B. Antigen A dan antibodi B. Ketika ditambahkan antisera A, maka akan terjadi reaksi spesifik ya, atau reaksi antigen A dan reaksi antibodi A dari antisera, sehingga terjadi apa nih? Reaksi yang spesifik. Jadi reaksi antara antigen dengan antibodi yang spesifik. Nah, spesifiknya di mana? Untuk golongan darah A, yaitu antisera A ditambahkan dengan antigen A, terjadi reaksi aglutinasi. Begitu pula dengan golongan darah B. Ya. Sel B yang memiliki antigen B ditambahkan antisera B, sehingga terjadi reaksi aglutinasi. Jadi spesifik. A dengan A, antibodi A dengan antigen A, antibodi B dengan antigen B. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjut untuk sensitisasi atau kotes. Ini nanti belajarnya di sesi di semester berikutnya ya. Kita hari ini membahas aglutinasi. Sensitisasi atau kotes, yaitu reaksi penempelan antibodi pada antigen. Menempel ya, antibodinya menempel. Jadi belum beraglutinasi sebelum ditambahkan dengan anti-human globulin. Kemudian hemolisis. Hemolisis adalah reaksi di mana pecahnya membran sel darah merah sehingga mengakibatkan zat ferm atau besi ya keluar dari dalam sel sehingga terjadi hemolisis atau terjadi destruksi, penghancuran sel darah merah sehingga lisis. Kemudian netralisasi, yaitu reaksi penetralan yang disebabkan karena konsentrasi antigen dan antibodi yang tidak seimbang atau terjadi pada pemeriksaan subgroup biasanya ya, subgroup A, subgroup ya A1, A2, A1B, A2B ya atau B. Nah, ini netralisasi, terjadi penetralan atau terjadi pengenceran ya, bahkan menekan, terinhibisi, sehingga akan menimbulkan reaksi false biasanya, false negatif. Nah, di sini dengan adanya konsentrasi antigen dan antibodi yang tidak seimbang, ini contohnya apa ya? Jumlah antigen dan antibodi yang tidak seimbang. Apabila terlalu banyak akan terjadi apa? Apabila antigen atau selnya terlalu banyak,
itu akan terjadi apa pada reaksi? Terjadi apa? Ini sudah ada depannya. Lisis bukan, Bu. Ya? Lisis. Ini ada ini depannya nih. Netralisasi, kolisis. Netral, Bu. Ya, netral ya. Akan terinhibisi, akan terencerkan. Apabila terlalu banyak antigennya, sama begitu pula juga apabila termasuk terlalu banyak antibodinya ya. Akan sama ya. Jadi konsentrasi antigen atau konsentrasi antibodi yang tidak seimbang itu akan menyebabkan netralisasi atau pengenceran ya, atau penekanan ya, sehingga hasilnya akan false atau palsu, yang seharusnya positif jadi hasilnya negatif seperti itu. Itu netralisasi. Kemudian Roloff formasi. Ini reaksinya itu seperti kepingan uang logam, berderet-deret ya, seperti kepingan uang logam. Di sini terjadinya penumpukan sel darah merah. Apabila dilihat di bawah mikroskop, maka akan tampak seperti kepingan uang logam yang berderet-deret ini ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, ini penyebabnya apa? Karena terlalu banyak kadar protein. Ya, terlalu banyak kadar protein atau globulin. Globulinnya terlalu banyak sehingga akan menyebabkan terjadinya penumpukan sel darah merah. Nah, untuk menghindari ini, biasanya pada saat dilihat di bawah mikroskop, kita tambahkan larutan NaCl, kita teteskan di atasnya, sehingga tumpukan-tumpukan sel darah merah yang bertumpuk-tumpuk ini, yang berjajar-jajar seperti uang ya, seperti uang logam, koin-koinan itu, sehingga akan terpisah atau memisahkan diri dan akan nampak menjadi negatif kembali atau normal kembali. Ya. Selanjutnya, tujuannya apa sih kalian mempelajari reaksi antigen dan antibodi? Nah, pada kali ini atau perkuliahan hari ini, tujuan kalian mempelajari reaksi antigen antibodi adalah untuk menentukan perbedaan reaksi aglutinasi dengan yang tidak beraglutinasi. Kemudian kalian akan melihat perbedaan derajat aglutinasi dari 4 positif hingga yang paling rendah, yaitu 1 positif, bahkan yang negatif. Kemudian mahasiswa mampu membedakan reaksi aglutinasi baik secara makroskopis atau dengan mikroskop maupun secara makroskopis dengan mata telanjang ya, dengan mata telanjang ataupun dengan mikroskopis atau menggunakan mikroskop. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu membedakan reaksi aglutinasi baik secara tadi di atas, maaf. Jadi nanti kalian dengan mempelajari reaksi ini, kalian dapat membedakan seperti apa sih reaksi apabila dilihat langsung dengan menggunakan mata ya, atau mata telanjang langsung makros ya. Kemudian dengan menggunakan mikroskop atau mikros, nah kita bisa membedakan di situ. Bagaimana caranya? Nah, ini ada triknya ya. Sekarang prinsip ya, kalian harus camkan di sini bahwa antigen itu berada pada permukaan sel darah merah. Nih, bahwa antigen itu letaknya berada pada permukaan sel darah merah. Kemudian antibodi berada di mana? Antibodi berada di dalam serum atau plasma. Ini untuk
mata kuliah imunohematologi. Nanti kalian jangan sampai mendefinisikan keliru, ya. Seperti apa yang nanti kalian pelajari pada mata kuliah IMLTD atau mikrobiologi dan virologi, pengertian antigen dan antibodi. Camkan ya. Nanti ada perbedaan pemahaman. Nah, untuk di serologi yang Anda pahami adalah ini ya, antigen antibodinya pengertiannya. Bahwa antigen berada di mana? Antigen berada pada sel darah merah atau permukaan sel darah merah. Sedangkan antibodi berada di dalam serum atau plasma. Apa bedanya serum dan plasma? Olivia Ulfa. Bedanya serum dan plasma. Olivia. Kalau plasma itu tidak ada antikoagulannya, Bu. Ya, Kalau serum ada antikoagulannya. Oke. Plasma itu mengandung antikoagulan, sedangkan serum tidak mengandung antikoagulan. Ya. Selanjutnya, reaksi aglutinasi terjadi apabila terdapat antigen dan antibodi yang spesifik atau sama. Misalkan, antigen A akan bereaksi dengan antibodi A. Lalu, antigen B akan bereaksi dengan antibodi B. Kemudian, antigen D ini juga akan bereaksi aglutinasi dengan antibodi D dan lainnya. Ya, masih banyak. Intinya, reaksi aglutinasi ini dapat terjadi apabila terdapat antigen ataupun antibodi yang spesifik, ya, yang sama, yang sejenis. Apabila ada antidafi A, dia bisa bereaksi dengan antigen apa? Atau anti-C ya, jangan dafi deh. Anti-C. Anti-C itu akan bereaksi dengan antigen apa? C juga. Contohnya seperti ini. Dea Aulia. Ya, ini contohnya nih ada. Apabila ada antigen C, ini akan bereaksi dengan antibodi apa, Dea? C, Bu. Dengan antigen antibodi C. Oke. Ya, intinya yang sejenis ya. Naswa, apabila ada antigen Davi B, itu akan bereaksi dengan antibodi apa? Naswa. Supaya bereaksi aglutinasi, Naswa. Apabila ada antigen Davi A ya, apabila ada antigen Davi A, pastinya akan bereaksi dengan antibodi apa? Naswa. Rizky Ramadan. Ini contohnya sudah ada nih. Antigen A dengan antibodi A, antigen B dengan antibodi B, antigen D dengan antibodi D. Apabila ada antigen Davi A, akan bereaksi dengan antibodi apa? Rizky Ramadan. Rizky, suaranya mana, Rizky? Iya, Bu. Ya. Apabila ada antigen Davi A, akan bereaksi dengan antibodi apa? Ini contohnya ada nih, yang sejenis. Yang sejenis nih. Maulidita. Iya, Bu. Ya.
Ini contohnya ada nih. Delphi A, Sekarang Bu. ibu tanya, apabila ada antigen Delphi A akan bereaksi dengan apa? Dengan antibodi Delphi A. Oke, paham ya? Yang lainnya sudah paham? Paham, Bu. Ya, Sudah, intinya Ibu. begitu. Jadi harus sejenis, antigen A ya dengan A, antigen B dengan B, ya dengan antibodi B. Kalau antigen Delphi A ya dengan antibodi Delphi A. Misalkan antigen kit A ya dengan antibodi kit A. Lewis A berarti dengan Lewis A juga, ya intinya satu jenis. Apabila kita mereaksikan serum atau plasma dengan sel uji standar dan hasilnya positif, bagaimana kesimpulannya? Kita mereaksikan serum yang mengandung antibodi dengan sel uji standar yang mengandung antigen. Terus hasilnya positif. Apa yang Anda simpulkan? Agung Pamungkas. Kita mereaksikan serum atau plasma. Serum atau plasma kan mengandung antibodi nih ya. Kemudian direaksikan dengan sel uji standar yang mengandung antigen. Nah, setelah direaksikan keduanya ini, hasilnya positif. Kesimpulannya apa? Sasa Fadlika. Ada antigen, ada antibodi bertemu. Hasilnya ternyata positif. Apa yang Anda simpulkan? Mohon maaf Bu, untuk Casa sedang ke belakang. Oh iya. Lagi ke toilet Bu. Oke. Berarti yang jawab ini. Dirimu, kamu yang jawab. Silahkan. Ibu Tria izin menjawab. Oke. Karena antigen dan antibodinya spesifik, Ibu. Karena antigen dan antibodinya spesifik. Oke ya. Karena spesifik sehingga hasilnya positif, beraglutinasi ya. Paham ya? Oke, lanjut. Selanjutnya. Ketika kita mereaksikan sel darah merah dengan reagensia atau serum dan hasilnya positif, apa yang Anda simpulkan? Seperti tadi. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Ketika kita mereaksikan sel darah merah ini kan mengandung antigen ya. Kemudian kita reaksikan dengan reagensia yang mengandung antibodi atau serum yang mengandung antibodi. Hasilnya positif. Lalu bagaimana kesimpulan Anda? Apa yang dapat Anda simpulkan? Salsa Aprilia. Salsa, apa yang bisa disimpulkan Salsa? Tadi di awal sudah dijelaskan semua. Sekarang Ibu bertanya nih pada akhirnya. Kesimpulannya apa? Ketika kita mereaksikan sel darah merah itu mengandung antigen ya. Kemudian direaksikan dengan reagensia yang mengandung antibodi ataupun serum yang mengandung antibodi. Kemudian hasilnya positif. Apa kesimpulannya? Antigen dan antibodinya spesifik, Bu. Oke. Berarti ada antigen dan antibodi yang spesifik sehingga menimbulkan hasil positif ya. Jadi beraglutinasi. Paham ya? Bisa lanjut ya. Bagaimana cara atau teknik pembacaan secara makroskopis atau dengan menggunakan mata telanjang? Ya, ada tekniknya supaya kita bisa membaca hasil dengan menggunakan mata langsung, dibaca secara langsung. Tekniknya adalah
baca di atas mata atau di bawah mata dengan latar belakang yang terang ya. Jadi harus menggunakan latar belakang yang terang. Atau ya terutama yang berwarna putih. Nah, nanti di lab ya, di lab itu mejanya kan menggunakan latar putih atau dengan menggunakan takon licin ya yang berwarna putih, sehingga kalian bisa membaca secara langsung nanti, melihat ya, dibaca ya di sini ya, di bawah mata dengan latar belakang terang atau berwarna putih. Contohnya adalah meja laboratorium kita. Jadi jangan dibaca di tempat yang gelap. Pada saat kita melihat ya di atas mata atau di bawah mata, kita harus menggunakan ruangan atau tempat yang terang atau dengan dasar putih, jangan hitam atau dengan warna yang gelap, harus warna yang terang supaya reaksinya mudah terlihat atau jelas untuk dilihat. Selanjutnya, baca pada cahaya lampu yang cukup, tidak redup dan tidak terlalu terang. Jika redup, sulit membedakan antara reaksi yang positif atau yang negatif. Begitu pula dengan yang terlalu terang, silau nanti ya. Terlalu terang juga tidak baik, jadi yang sedang. Kemudian baca dengan kemiringan plus minus sekitar ya, kurang lebih 90 derajat Celcius. Jadi agak miring bacanya ya, plus minus 90 derajat Celcius. Kemudian lepaskan sel darah merah yang berada di dasar tabung dengan cara menggoyang-goyangkan tabung secara perlahan. Nah, ini nanti ini belum bisa didemonstrasikan ya, atau disimulasikan, jadi mungkin kalian agak bingung ya. Pokoknya nanti dibayangkan dulu sekarang. Karena saya juga tidak berada di lab, kebetulan berada di rumah ya, jadi tidak bisa mendemonstrasikan atau mensimulasikan bagaimana cara pembacaan dengan menggunakan tabung. Jadi ketika kalian membaca, dimiringkan sekitar 90 derajat nanti ya, jika menggunakan tabung atau cup test. Kemudian lepaskan pelan-pelan sel darah merahnya yang berada di dasar tabung. Digoyangkan pelan-pelan, jangan dikocok-kocok. Perlahan dilepas, pelan-pelan sampai terlepas kembali. Ya. Nah, ini ya. Apabila kita baca secara makroskopis dengan mata telanjang dengan menggunakan metode tabung atau cup test, kalian bayangkan reaksinya itu seperti ini. Ya. Dibayangkan reaksinya seperti ini. Untuk yang 4 positif, ini gumpalan besar ya, satu gumpalan besar dengan latarnya jernih. Kemudian yang 3 positif, ini beberapa gumpalan besar, juga supernatan atau cairannya masih jernih. Kemudian yang 2 positif, gumpalan kecil, jumlahnya besar atau jumlahnya banyak, dengan latarnya agak keruh. Kemudian yang negatif, semua sel darah merah dan NaCl atau salin tersuspensi. Ini tersuspensi hampir keseluruhannya, tetapi masih ada sedikit gumpalan yang sangat halus. Ya, masih ada, akan tetapi halus gumpalannya dengan supernatan keruh ya, hampir tersuspensi semua, akan tetapi masih ada sebagian yang bergumpal seperti pasir ya, halus. Itu 1 positif. Nah, bayangkan ini seperti ini. Misalkan ini 4 positif seperti ini ya, seperti ini bulatan ini. Ini yang 3 positif, ini yang 2 positif, dan ini yang 1 positif. Apabila negatif, semuanya endapan. Apabila diputar ini seperti ini, ya. Jadi tidak ada gumpalan sama sekali. Nah, ini apabila terjadi campuran antara yang positif dan negatif. Sebagian dia mengendap di bawah, sebagian dia beraktivinasi di atas. Ya.
Ini lebih jelasnya ya. Apabila kita perhatikan dengan tabung, ya, ini kita menggunakan tabung kaca. Ini 4 positif nanti seperti ini. Ini 4 positif dengan sukses, ya. Ini reaksi yang 3 positif. Perhatikan di sini supernatan atau cairan di sekelilingnya jernih. Semuanya bergumpal menjadi satu. Ini 4 positif. Selanjutnya yang 3 positif ini beberapa gumpalan besar. Ini sudah terpisah, tidak menyatu lagi. Ini adalah 3 positif, ingat cairan atau supernatanya juga jernih. Ya, ini jernih. Kemudian yang 2 positif. Ini beberapa ya, beberapa gumpalan yang kecil sudah mulai pecah. Ya. Kecil-kecil banyak gumpalannya. Supernatanya sudah agak keruh. Cairannya nih sudah agak keruh. Kemudian yang reaksi 1 positif. Perhatikan. Banyak gumpalannya kecil-kecil seperti pasir, ya, halus, lebih halus lagi. Supernatanya juga keruh. Latar keruh di sini, supernatanya keruh, cairannya. Ini 1 positif. Kemudian hemolisis, ya. Hemolisis ini semuanya pecah. Seperti perasan daging nih, seperti ini nanti. Kalau dilihat dengan tabung. Nah. Nih ya. Ini. Yang ini nih lisis, hemolisis, seperti perasan daging. Semua totalisis nih. Jadi cairan atau supernatanya merah ya. Merah seperti ini nih. Seperti perasan daging ini merah semua, tidak tersuspensi, akan tetapi semuanya lisis atau pecah. Tidak ada sama sekali sel yang tersisa. Ya, yang ini tidak ada sama sekali sel yang tersisa. Semuanya menjadi satu dengan salin. Ini seperti ini. Ini hemolisis. Nah, kemudian yang negatif, reaksi negatif ini supernatan, ya, supernatan dengan sel darah merah. Apabila kita homogenkan, dia akan menyatu. Ya, akan menyatu. Apabila kita putar kembali, nanti ada sedimentasinya atau akan mengendap kembali di bawah. Itu apabila negatif. Akan tetapi apabila hemolisis, walaupun kita putar, tidak ada sedikit pun apabila total hemolisisnya, tidak ada sedikit pun endapan ya yang ada atau berada di bawah tabung. Semuanya menyatu, lisis supernatanya semuanya merah, ya, tidak tersisa sedikit pun, tidak ada endapan sama sekali. Nah, ini yang menggunakan metode slide, ya, atau bioplate. Ini seperti ini. Ini reaksi aglutinasinya seperti ini. Apabila ditambahkan dengan ini menggunakan antisera A, ya. Antisera A ini seperti ini contohnya. Antigen A ditambah dengan antibodi A akan bergumpal seperti ini ya. Ini reaksi 3 positif, ini terpisah, sudah mulai pecah. Yang ini juga 3 positif, sedangkan yang ini yang 2 positif. Nah, yang negatif seperti apa nih? Seperti ini negatif. Nah, kemudian seperti apa apabila dilihat atau kita letakkan di bawah mikroskop, ya? Apabila sel yang bereaksi aglutinasi ini dilihat di bawah mikroskop atau mikroskopis,
ini akan tampak gumpalan. Ini gumpalannya seperti ini. Ya, ini di bawah mikroskop. Ini adalah reaksi aglutinasi. Ya, ini bergumpal, ini bergumpal, ini bergumpal. Sebagian kecil masih terpisah, akan tetapi gumpalannya juga banyak ya di sini ya. Ini seperti ini nanti ya. Apabila dilihat di bawah mikroskop, gumpalannya ini, yang merah-merah ini, ya. Nah, apabila negatif, ini semuanya terpisah sel-selnya. Tidak ada yang menyatu. Tidak ada yang bergelombang. Masing-masing ini terpisah satu-satu sel-selnya. Ini adalah reaksi negatif atau tidak beraglutinasi. Kalau yang ini positif, ini beraglutinasi. Ya, ini mikroskopis. Selanjutnya adalah ruloformasi. Nah, ini apabila kita perhatikan atau kita lihat di bawah mikroskop, reaksi Rulov ini seperti ini, bertumpuk-tumpuk seperti kepingan uang logam, berderet-deret seperti ini. Ya, seperti uang logam ya, koinan ya, seperti koin. Ini adalah ruloformasi. Bagaimana caranya supaya melepaskan deretan-deretan ini, atau tumpukan-tumpukan ini, kita teteskan dengan NaCl atau dengan salin, ya, langsung di atas preparatnya. Apabila terlepas semua, berarti reaksinya adalah negatif. Ya. Oke. Akhirnya adalah kesimpulan bahwa pembacaan reaksi sangat penting dan berpengaruh dalam menginterpretasikan hasil pemeriksaan serta dalam mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Dan reaksi-reaksi dalam serologi yang nanti akan kita pelajari ada 5 macam, yaitu aglutinasi, netralisasi, sensitisasi atau kotet, hemolisis, dan ruloformasi. Nanti kalian akan selalu bertemu dengan kelima reaksi serologi ini ketika kalian praktikum di imunohematologi. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau bertanya, silahkan kita didiskusikan hari ini. Kebetulan ada Pak Imam, ada juga Kak Ratu ya hari ini ya. Kak Ratu Milandari, masih ada kah? Kak Ratu masih ada? Pak Imam? Hadir, Bu. Pak Imam, monggo silakan Pak Imam. Apabila ingin menambahkan Pak Imam. Iya, dari keterangan Bu Aryani, saya rasa sudah cukup jelas, sudah banyak yang dibahas. Cukup baik ya kalau untuk awal kalau menurut saya. Jadi untuk para mahasiswa ini harapan saya nanti ke depannya saya hanya berpesan nanti kalian harus punya buku ekspedisi seperti kakak-kakak tingkat kalian. Ekspedisi ini buku catatan kecil untuk rangkuman setiap materi yang diberikan oleh dosen. Yang diberikan oleh dosen, nanti dari catatan kecil itu nanti akan bermanfaat untuk kalian di akhir-akhir biasanya akhir semester untuk rangkuman kalian belajar. Jadi seperti tadi Bu Aryani memberikan apa sih itu aglutinasi, apa itu sensitisasi atau kotet sel, apa itu antibody, apa itu antigen, itu nanti itu akan kalian akan kalian bahas sampai kalian lulus nanti pasti akan menemukan itu. Jadi sama ini Bu Aryani, harapan saya sih di saat dosen sedang memaparkan materinya, para mahasiswa ini harapan saya kameranya di on cam semua,
untuk memperhatikan materi yang diberikan oleh dosen. Jadi lebih fokus. Gitu sih Bu Aryani. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau pesan dari saya sih itu kalian harus punya catatan kecil nanti untuk merangkum materi-materi yang diberikan. Gitu sih Bu Aryani. Iya. Baik Pak Imam atas saran dan masukannya, baik sekali. Sehingga nantinya ke depannya juga akan membuat mahasiswa ini lebih prepare dalam menghadapi ujian ya Pak, ujian sekaligus praktikum hari-hari ya, terutama praktikum hari-hari. Untuk mengingat kembali, jadi kalian itu harus mempunyai catatan kecil ya, seperti logbook, buku catatan. Terus Pak Imam, ini terkait dengan laporan nanti menggunakan buku jurnal atau nanti digabung dengan panduan dari kita Pak Imam? Kalau saya pribadi, Mbak Aryani, kita pakai buku jurnal karena mereka kalau seandainya buku panduan, jadi mereka tidak ini Bu Aryani, tidak apa namanya, tidak belajar, tidak mengingat, tidak paham. Jadi kalau seandainya mereka mencatat, secara tidak langsung mereka akan mengingat apa yang mereka kerjakan gitu Bu Aryani. Oke, sip, baik. Berarti pada intinya nanti setelah setiap selesai melakukan praktikum, kalian harus melaporkan hasil praktikum dengan menggunakan buku jurnal. Jadi buku yang panjang ya, buku yang panjang, nggak usah tebal-tebal, itu untuk 1 semester. Apa-apa yang kalian lakukan, kerjakan, kalian catat, dan apa yang kalian catat harus kalian kerjakan. Ya, nanti semuanya dituangkan ke dalam buku jurnal yang nanti akan dikoreksi oleh para pembimbing maupun pendamping kalian ya. Pokoknya buku jurnal jangan sampai ketinggalan. Setiap kali praktek harus dibawa karena harus mencatat semua laporan apa yang telah Anda lakukan. Dan nanti dikumpulkan setiap selesai praktikum. Tidak menunggu besok-besok. Hari itu juga dikumpulkan buat laporan. Nanti akan diambil 30% dari praktikum hari-hari. Ya, nilainya 30% dari praktikum kalian sehari-hari. Begitu pula tugas juga 30%. UAS juga 30% dan kehadiran 10%. Hari ini ada 1 orang yang tidak hadir ya. Apa sudah hadir semua? Ini udah 44. Tadi yang tidak hadir 1 orang, siapa tadi? Untuk Rehan sama Raul udah join Zoom, Bu. Raul sudah hadir ya? Raul sudah ada ya? Sudah hadir, Bu. Sudah. Mohon izin Bu Aryani tadi sempat masuk 45 orang, tapi nggak tahu kenapa ada yang keluar 1. Keluar, saya nggak ya? ngerti kenapa. Tadi sempat 45 orang. Oh, tadi Mbak Ratu. Kak Ratu ada nggak Ratu? Ratu Milandari. Ratu masih ada, Bu? Oh, ini 45. Ini pas ini Pak Imam. 45 Pak Imam. Tadi ada 44, Bu. Oh, mungkin ini tiba-tiba masuk ini siapa mungkin nih tiba-tiba masuk? Tiba-tiba masuk nih Pak Imam. Mungkin kendala jaringan, Bu. Soalnya Jaringan juga lagi. saya waiting room. Jadi nggak ada yang masuk lagi dari mulai pembelajaran tadi. Oke, izin ya untuk para mahasiswa. Mungkin kalau untuk imunohematologi, untuk praktikum imunohematologi, mungkin sudah banyak mendengar dari kakak-kakak tingkat. Kalau praktikum imunohematologi itu dengan saya, dengan Bu Aryani itu seperti apa. Harapan saya, karena kalian sudah komit masuk ke ABK PMI, harapan saya kalian harus betul-betul serius belajar. Mulai saat ini, ya. Mulai saat ini kalian harus komit betul-betul belajar. Kenapa? Karena di materi yang kami berikan, saya dan Bu Aryani berikan, ini merupakan materi critical point. Critical point dalam dunia transfusi darah. Nanti ke depannya kalian akan menjadi penentu, orang penentu yang akan mengeluarkan darah itu layak atau tidak untuk diberikan transfusi kepada seseorang.
Oleh sebab itu kami mungkin untuk mengajar nanti lebih sering nanti menguji kalian. Kita dalam nggak cuma sekedar praktek, tapi kami juga sering menguji kalian dengan pertanyaan-pertanyaan secara lisan. Jadi harapan kami juga kalian harus belajar, ya. Jangan sampai nanti sedih-sedih di akhir gitu, ya Bu Aryani ya. Iya. Ya, jadi harapannya saya sama Bu Aryani selalu berkomitmen. Kami tidak ada tidak ingin si A pinter, si B kurang pinter. Kita semua pengen semuanya sama rata. Kualitasnya semuanya harus sama. Jadi mohon kerjasamanya. Kami akan berikan yang kami bisa semaksimal mungkin materi-materi, ilmu-ilmu yang kami bisa kepada kalian, dan harapan kami juga, tolong kami juga kalian cukup belajar dan memahami apa yang kami berikan. Kalau memang sekiranya pada saat materi yang kami berikan kalian belum paham, tanya sampai paham. Jangan pernah takut untuk bertanya, jangan merasa oh pertanyaan saya cuma sederhana, pertanyaan yang cuma receh gitu. Nggak ada pertanyaan yang receh. Jadi kalian harus belajar kritis, harus rasa ingin tahunya tuh harus lebih tinggi. Karena untuk belajar sains transfusi ini skalanya masih sedikit, belum begitu banyak. Siapa tahu kalian nanti ke depan bisa menjadi orang yang lebih paham tentang sains transfusi, juga bisa jadi publik secara internasional. Itu hal yang tidak mungkin. Jadi harapannya kalian bisa lebih serius lagi di sini. Gitu sih Bu Aryani, untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Ya. Baik Pak Imam, sama saya juga sejalan dengan Pak Imam bahwa untuk mata kuliah imunohematologi adalah mata kuliah critical point di bidang teknologi bank darah, sehingga anak-anak ini ya, kalian itu harus betul-betul belajar serius, bahwa saya dengan Pak Imam sudah berkomitmen apabila kalian tidak serius dan apabila kalian memang tidak lulus dan tidak bisa mengikuti mata kuliah imunohematologi, ya, saya dan Pak Imam tidak segan-segan untuk memberikan panis ke kalian. Pasti kami berdua tidak akan meluluskan kalian, ya, kalau kalian tidak serius. Dan ini sudah ada realitanya, realisasinya sudah ada. Kami berdua Pak Imam, bahkan tidak hanya kami berdua Pak Imam, tapi dosen-dosen yang lain pun juga sudah berkomitmen bahwa apabila kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah ini, kami tidak mau memaksakan meluluskan kalian. Kalau memang tidak bisa, ya tidak diluluskan. Makanya kalian harus serius di sini, ya. Jadi kami tidak ada yang namanya kasihan, kok nggak lulus ya, biayanya sudah banyak. Tidak ada rasa kasihan karena kalian tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan serius, ya. Karena pekerjaan tersebut berhubungan dengan nyawa manusia. Apabila kami dari institusi para pendidik tidak bisa mengamanahkan ini, ya, dengan sesuatu yang tidak bisa diterapkan, kalian tidak bisa memegang amanah ini, kami pun juga tidak akan meloloskan kalian, karena sangat berbahaya kalau apabila kalian tidak bisa, ya. Betul-betul kalian tidak hanya memahami saja, kalian juga harus terampil. Karena nanti setelah lulus dari ABKPMI, harapan dari institusi ABKPMI adalah kalian siap pakai untuk di lapangan. Karena diploma 3 ya, sebagai pendidikan vokasi intinya adalah mencetak tenaga-tenaga yang terampil, cerdas ya, yang terampil dan cerdas, mumpuni untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diberikan. Kami tidak mau menghasilkan para lulusan teknisi pelayanan darah yang tidak mampu bekerja mandiri,
di instansi terutama di bidang pelayanan daerah. Jadi saya lulus, saya siap bekerja. Itulah moto, ya. Itulah moto dari ABKPMI, bahwa lulusan ABKPMI terampil, cerdas, tangguh, dan siap ditempatkan dimanapun. Siap ditempatkan di manapun berada, ya. Selama ini 52 orang lulus, dan tahun ini sebanyak 52 juga ya, 50 ya. Semua sudah bekerja dengan baik. Dan ada satu mahasiswa, sisa satu orang, ya. Ini sebagai contoh kalian. Ini betul-betul terjadi. Dari 52 orang masuk, yang keluar baru 50, kemudian disusul dengan 2 orang yang belum lulus, akhirnya lulus juga dan baru lulus di hari Rabu kemarin, satu orang. Ini ada 3 orang sebetulnya. Satu lulus, kemudian disusul 2 bulan kemudian satu lulus. Sehingga dari 52 masuk, baru 51 yang lulus dan masih 1 orang yang tertinggal. Karena tidak bisa mengikuti mata kuliah imunohematologi, IMLTD, maupun mata kuliah kompetensi lainnya. Ya. Yang paling parah adalah di imunohematologi. Sehingga dengan sangat-sangat berat hati sebetulnya ya, kalau kita melihat kasihan, tidak ada rasa kasihan apabila si anak tersebut nantinya membuahkan hasil yang mencelakakan nyawa manusia. Ya, ada 1 orang nih belum lulus, ya, dan sekarang masih PKL. Itu sudah tahun keempat mau tahun kelima. Jadi jangan sampai dicontoh hal-hal tersebut ya. Kalau memang tidak lulus beneran. Jadi jangan main-main. Kalian harus belajar serius dan fokus. Karena nantinya ke depannya kalian akan menghadapi pekerjaan yang berhubungan dengan nyawa manusia serta nasib kalian. Apabila salah-salah, kaki kanan masuk penjara, kaki kiri masuk kuburan. Kalian salah periksa golongan darah, kalian masuk penjara. Pasien mati, pasien masuk kuburan, dikubur. Itu nanti resikonya ya. Karena realitanya ini semua sudah ada ya. Sudah banyak kejadian-kejadian oleh para teknisi pelayanan darah yang masuk penjara dan pasiennya masuk kuburan. Ingat ya, kalian harus belajar bersama, sharing, berbagi dengan teman-teman semua. Tidak ada yang tidak bisa, semua harus sama, harus bisa semua, harus terampil semua. Tidak ada yang saya nggak mau memberikan orang lain lah. Ntar saya pesaing ini ya. Jangan merasa bahwa saya paling pintar tidak mau tersaingi. Tidak ada kata seperti itu. Kalian harus berbagi sama rata dalam berbagi ilmu ya. Oke, setuju ya? Kalian berbagi dengan teman-teman yang lain. Semua harus bisa sama rata. Tidak ada yang nggak bisa. Semua harus berkualitas. Setuju? Ya, 42 masuk, 42 harus lulus bersama. Tidak ada yang tertinggal. Ini sudah berapa angkatan ini? Sudah ada 3 angkatan yang lulus, angkatan ketiga masih ada beberapa yang tertinggal, angkatan keempat juga masih ada yang tertinggal. Bahkan yang seharusnya sudah masuk ke semester 6, sekarang anaknya masih semester 2. Terbayang tidak coba? Yang harusnya sudah semester 6, itu masuk di semester 2 saat ini. Di semester 2 tidak lulus lagi. Akhirnya institusi punya kebijakan tidak mau lagi melanjutkan anak tersebut. Cukup sampai di situ. Ya. Kalian hanya diberi kesempatan 10 semester di ABKPMI. Apabila tidak menyelesaikan 10 semester berjalan, termasuk cuti, otomatis kalian akan DO dengan sendirinya ya. Dari pihak pendidikan tinggi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi akan menghapus kalian, akan meng-cut kalian, langsung menDO-kan kalian. Jadi bukan institusi tapi langsung dari Kemendikti atau Kemenristek ya, Kemenristek dan Dikti. Paham ya? Jadi harus serius ya kalian ya, tidak main-main. Kita kuliah di bidang vokasi yang akan mencetak tenaga-tenaga yang terampil, cerdas dan mumpuni, mandiri nantinya. Nanti kalian dinas sendiri,
Dinas pagi, siang, malam tidak ada temannya. Kalau di daerah-daerah yang belum ada tenaga TPD-nya atau teknisi pelayanan darahnya, ya, yang seharusnya 2 orang, 1 sebagai second personal tech. Kalau di daerah dalam kondisi yang darurat, sulit mencari tenaga TPD atau teknisi pelayanan darah, kebanyakan di wilayah-wilayah terpencil hanya 1 orang 1 kali dinas atau 1 shift. Jadi kalian harus betul-betul siap, ya, siap bekerja mandiri. Oleh karena itu, kalian harus belajar serius. Ya, Pak Imam ya? Betul. Baik, Pak Imam. Setuju. Ya, mungkin Pak Imam ada yang mau ditambahkan kembali, Pak? Mungkin nanti pas pertemuan praktek saya akan memberikan tambahan biar lebih jelas ya Bu Aryani. Mungkin untuk awal mungkin dibuat kelompok kecil ya Bu Aryani untuk memudahkan mereka belajar, dan untuk teman-teman mahasiswa nanti mungkin di selang waktu kapan waktu kita akan memberikan kuis. Nah, kita tidak akan memberitahu kuisnya kapan. Biasanya kita memberikan kuis dadakan. Kita ingin melihat kualitas mahasiswanya tuh seperti apa. Kalian selalu belajar atau tidak. Kita selalu mengevaluasi. Saya dan Bu Aryani selalu mengevaluasi hasil materi yang kami berikan kepada mahasiswa. Nanti di saat pencapaiannya masih belum, kita akan terus mengevaluasi untuk seperti apa kepada kalian. Mungkin gitu Bu Aryani dan teman-teman mahasiswa. Pak Imam, ada yang masih ingin didiskusikan atau tidak ya? Atau kita cukupkan sekian dari pertemuan hari ini? Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin disampaikan. Bisa, dari yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo silahkan. Ada yang keberatan, silahkan. Mumpung sedang Zoom nih, semuanya ada saya, ada Pak Imam. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak usah segan-segan. Mohon maaf, izin bertanya untuk Pak Imam dan Bu Aryani. Silahkan. Untuk pembentukan kelompoknya itu seperti apa ya? Maaf. Oke, izin ya Bu Aryani. Biasanya untuk pembuatan kelompok kecil, seperti yang saya pernah berikan kepada kakak-kakak tingkat kalian, misalnya kalian dalam satu kos gitu, ada berapa orang, kalian lebih sering mereview misalnya tadi habis belajar materi apa, misalnya tadi nih belajar terkait aglutinasi, kalian saling membahas aja aglutinasi apa sih ya, sambil enjoy aja belajarnya, nggak usah terlalu menjadikan beban. Nanti kalian bikin rangkuman satu sama lain, jadi mungkin satu kelompok itu paling 5 atau 6, misalnya lingkungannya yang terdekat aja. Mungkin untuk di awal-awal kalian belum terlalu banyak mendapatkan materi-materi, kalian lebih banyak tuh menampung, kita yang memberikan. Tetapi nanti setelah lepas dari UTS itu banyak perlu yang kalian dapatkan nanti, yang perlu kalian pelajarin. Jadi nanti bikin kelompoknya tuh, kalau saya waktu itu memberikan ke teman-teman kakak tingkat kalian, bikin kelompok misalnya kalau kelompok 10 orang gitu, nanti minta mentor dari IKM misalnya kakak tingkat, belajar materi Bu Aryani dengan Pak Imam, bisa nggak sih Kak mentorin kami gitu kan. Biasanya UTS-nya itu seperti apa, terus apa yang perlu kami pelajarin, apa sih jadi poin-poin yang biasanya Pak Imam dan Bu Aryani berikan gitu. Biasanya bisa seperti itu. Itu hanya sekedar contohnya. Gitu sih, Muhammad Rifai ya kalau nggak salah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih Pak Imam. Silakan yang lainnya. Yang lain tidak ada yang bertanya. Ayo bertanya, mumpung kita sedang ngumpul nih.
Tentang materi boleh. Atau tentang hal lain yang masih berhubungan dengan imunohematologi, monggo. Mungkin sudah cukup kali ya Bu ya. Ya kali ini. Sudah tidak ada yang bertanya nih? Sudah cukup? Cukup? Cukup Ibu. Oke. Baik Pak Imam. Monggo Pak Imam yang nutup, saya yang buka tadi Pak Imam, sekarang yang nutup Pak Imam. Oke. Ya, terima kasih Bu Aryani. Tadi Bu sudah memberikan begitu banyak materi, hal-hal yang baru untuk teman-teman mahasiswa ABK PMI. Semoga materi yang telah diberikan oleh Bu Aryani ini bisa diserap oleh teman-teman mahasiswa. Saya rasa pemberian materinya cukup ringan, mudah dipahami oleh Bu Aryani. Tadi harapan saya kalian bisa bisa mengingat apa yang diberikan oleh Bu Aryani. Terima kasih buat partisipasinya semuanya, sudah mendengarkan, dan Bu Aryani juga terima kasih sudah memberikan materi dengan cukup baik. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.